F1G1210889, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar Ilmu Komputasi, yaitu Bapak Natalis Ramsi, SSI MCS. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini adalah materi mengenai input-output dan storage device input-output device. Secara umum, perangkat input atau output dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada perangkat blok dan yang kedua ada perangkat karakter. Perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut yaitu clock. Perangkat input atau output berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara atau wireless. Perangkat input atau output berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Port input atau output terdiri dari 4 register, yaitu data in register, data out register, status, dan kontrol. Lalu bus. Bus adalah kumpulan kabel dan protokol yang menetapkan sekumpulan pesan yang bisa dikirim melalui kabel. Selain itu ada PCI atau Peripheral Component Interconnect. Bus adalah bus berkecepatan tinggi yang menghubungkan subsistem memori prosesor ke perangkat berkecepatan tinggi ke expansion bus yang berhubungan dengan perangkat yang lebih lambat seperti keyboard. Serial port dan parallel port. SCSI atau Small Computer System Interface adalah bus yang menghubungkan beberapa disk ke SCSI controller. Perbedaan dari alat-alat input-output dapat dipisahkan dengan mengelompokkan alat-alat yang serupa ke beberapa kelas generik. Untuk setiap kelas generik terdapat beberapa fungsi yang diberikan melalui antarmuka standar yang diberikan. Perbedaan detail untuk setiap alat akan dienkapsulasi pada modul kernel yang disebut device driver. Driver ini dibuat oleh pembuat perangkat untuk memenuhi kebutuhan setiap peralatan dengan menggunakan salah satu antarmuka standar. Karakteristik peralatan dapat berupa: yang pertama, karakter stream; yang kedua, sequential atau random access; yang ketiga, synchronous atau asynchronous; yang keempat, shareable atau dedicated; yang kelima, state of operation; dan yang keenam, read only, write only. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data juga untuk memasukkan program. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi, contohnya seperti modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu keyboard, pointer, scanner, dan sensor. Sedangkan alat input tidak langsung, misalnya key punch, yang dilakukan melalui media punch-head card atau kartu plong. Output device. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan,
image, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. Tiga golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa: yang pertama hard copy, dua soft copy device, ketiga drive device atau driver. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Adapun printer terbagi menjadi tiga. Yang pertama dot matrix printer, yang kedua inkjet printer, dan yang ketiga laser printer. Lalu selanjutnya ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar yang datar atau flat, dan layar dengan teknologi LCD. Baiklah, itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.